Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada bunda-bundaku semua yang cantik-cantik. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Semoga pada sehat semua ya bunda-bundaku yang cantik. Baik, sebelumnya di sini agar lebih dekat lagi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke materi atau untuk mengedukasikan apa itu kehamilan etopik terganggu. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Helawah Ambek sebagai mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengedukasikan apa itu kehamilan etopik terganggu. Nah, sebelumnya bunda-bundaku semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu kehamilan etopik terganggu? Nah, baik, di sini ada pengertian apa itu KET. Sebelum masuk ke apa itu KET, saya mau menerangkan apa itu kehamilan etopik. Nah, di sini adalah keadaan di mana hasil konsepsi berimplantasi tumbuh dan berkembang di luar endometrium kawang utari. Bila kehamilan tersebut mengalami proses pengakhiran abortus, maka disebut dengan kehamilan etopik terganggu atau KET. Yang terbanyak dijumpai adalah kehamilan pada tuba falopi. Nah, jadi bunda-bunda nih, jadi kehamilan etopik terganggu itu lebih rentannya pada ibu yang mengalami kehamilan trimester 2. Nah, jadi kehamilan etopik terganggu itu merupakan kehamilan yang di luar rongga uteri ya. Nah, di sini juga ada etiologinya, yaitu jadi kehamilan etopik ialah suatu kehamilan yang berbahaya bagi wanita yang bersangkutan dengan besarnya kemungkinan terjadi keadaan yang gawat. Keadaan gawat ini dapat terjadi apabila kehamilan etopik terganggu. Kehamilan etopik terganggu merupakan peristiwa yang dapat dihadapi oleh setiap dokter karena beragamnya gambaran klinis kehamilan etopik terganggu itu. Nah, jadi perlu diketahui oleh setiap dokter klinik mengetahui kehamilan etopik terganggu serta diagnosisnya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa pada setiap wanita dalam masa gangguan atau keterlambatan haid yang disertai nyeri perut bagian bawah, perlu dipikirkan kemungkinan kehamilan etopik terganggu. Nah, jadi ini menurut Saifuddin pada tahun 2007. Baik, bunda-bunda, sebelumnya ada yang tahu apa saja tanda gejala kehamilan etopik terganggu? Baik, kalau begitu, nah di sini saya akan menjelaskan apa saja tanda gejala ya, tanda gejala kehamilan etopik terganggu. Yang pertama nih, di sini ada sensitivitas tekanan pada abdomen bagian bawah, lebih jarang pada abdomen bagian atas. Nah, yang kedua juga ada abdomen tegang. Terus yang ketiga merasa mual. Terus yang keempat nyeri bahu. Yang kelima membran mukosa anemis. Nah, baik, di sini juga ada pemeriksaan klinisnya itu seperti apa. Nah, di sini yang pertama itu ada pemeriksaan fisik. Nah, jadi pemeriksaan fisik umum yang pertama yaitu keadaan umumnya pucat, terus tensi turun, nadi meningkat. Nah, jadi di sini juga ada kesadaran dapat normal sampai menurun shock. Terus ada juga pemeriksaan abdomen. Nah, apa sih yang diperiksanya tuh? Atau keadaan abdomennya tuh gimana? Yaitu nyeri goyang serviks, terus fornix posterior menonjol,
rahim sedikit membesar. Terus yang kedua ada yaitu pemeriksaan dengan alat bantu. Nah, di antaranya yang pertama fungsi kapum Douglas berdarah, terus ada pemeriksaan USG. Nah, jadi di sini kan ada pemeriksaan USG yaitu di antaranya kapum uteri kosong, terus tanda darah dalam abdomen, terus gestation set di luar kapum uteri. Terus ada juga laparoskopi yaitu ada tampak kehamilan di luar kapum uteri, terus ada genitalia interna tampak normal. Nah, sebelumnya di sini juga ada cara pencegahannya. Nah, jadi di sini tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah kehamilan ektopik. Meski angka kejadiannya sekitar 1 dari 50 kehamilan, ada beberapa cara untuk mengurangi risiko kehamilan ektopik. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, batasi jumlah pasangan seksual untuk mengurangi risiko infeksi menular seksual. Nah, jadi harus mengurangi ya, jangan selalu budak-budakku. Nah, terus yang kedua yaitu ada gunakan kondom saat melakukan hubungan seks berisiko untuk menghindari infeksi menular seksual dan mengurangi risiko penyakit radang panggul. Nah, terus yang ketiga yaitu jangan merokok. Jika penderitanya adalah seorang perokok, berhentilah merokok saat hamil. Terus yang keempat yaitu menjaga berat badan ideal. Terus yang terakhir yaitu rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, jadi ibu harus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, di sini bukan untuk pada ibu yang beresiko atau mengalami keadaan kehamilan ektopik terganggu saja, tapi bagi ibu hamil itu harus berkunjung pada dalam kehamilan trimester 1, trimester 2, trimester 3, yaitu ibu dalam kehamilan harus berkunjung selama 6 kali, 4 kali ke bidan dan 2 kali ke dokter ya bunda-bundaku. Baik, di sini juga bagaimana sih cara penanganannya, yaitu diantaranya yang pertama penanganan kehamilan ektopik pada umumnya adalah yaitu laparotomi. Terus yang kedua pada laparotomi perdarahan selekas mungkin dihentikan dengan menjepit bagian dari aneksa yang menjadi sumber pendarahan. Terus yang ketiga yaitu ada keadaan umum penderita terus diperbaiki dan darah dalam rongga perut sebanyak mungkin dikeluarkan. Nah, jadi sebelum saya menutup atau pamit, saya di sini ada sedikit video ya bunda-bundaku agar lebih paham lagi apa yang saya tadi edukasikan ya. Baik, di sini tolong perhatikan ya bunda-bundaku agar lebih paham lagi. Baik. Moms, pasti udah tahu kan kalau kehamilan itu diawali saat sel telur dibuahi sel sperma. Sel telur yang sudah dibuahi sperma ini kemudian berubah menjadi embrio. Proses pembuahan ini biasanya terjadi di saluran tuba falopi, yaitu saluran penghubung antara rahim dengan ovarium atau tempat di mana sel telur diproduksi. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan menetap sementara di tuba falopi kurang lebih 3 hari sebelum menuju ke rahim. Di rahim itulah embrio akan menempel dan berkembang menjadi janin hingga 9 bulan kehamilan. Tetapi sayangnya nih Mams, kadang-kadang embrio gagal turun ke rongga rahim dan malah menempel di tuba falopi. Dengan kata lain, embrio menempel di tempat yang bukan seharusnya. Nah, makanya kasus ini disebut kehamilan di luar kandungan. Istilah medisnya adalah kehamilan ektopik. Karena menempel di tempat yang salah nih Mams, maka tubuh Mams
akan bereaksi untuk mencoba mengenyahkan si embrio ini. Reaksi tubuh ini akan menghasilkan gejala. Misalnya, Mams merasakan nyeri hebat pada perut bagian bawah, biasanya terjadi pada satu sisi. Mams mengalami perdarahan tidak normal dari vagina. Jika Mams tidak aware dan tidak segera periksa ke dokter, embrio yang salah tempat ini akan semakin besar. Ia bisa merobek tuba falopi dan menyebabkan nyeri dan perdarahan hebat yang membahayakan Mams. Meskipun embrio yang menempel di luar kandungan ini bisa bertahan, tetapi tidak akan bisa tumbuh normal seperti ketika berada di dalam rahim. Justru keberadaannya malah dapat membahayakan Mams. Oleh karena itu, jaringan ektopik ini harus segera diangkat agar Mams terhindar dari komplikasi serius. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani kehamilan ektopik ini, Mams. Pertama, dengan obat khusus untuk menghancurkan embrio. Kedua, dengan operasi kecil untuk mengangkat jaringan ektopik ini. Setelah itu, proses pemulihan. Kehamilan ektopik bisa dicegah dengan Mams rutin melakukan cek ke dokter sejak sebelum hamil. Semakin dini diketahui, risiko komplikasi akibat hamil di luar kandungan ini bisa dikurangi. Mams juga disarankan untuk melakukan gaya hidup sehat agar terhindar dari infeksi organ reproduksi, menghindari asap rokok, berhubungan seks dengan aman. Nah, jadi bunda-bunda di sini ada contoh gambar bagaimana yang normal dan bagaimana yang mengalami kehamilan ektopik terganggu. Nah, jadi di sini yang di sebelah kanan yaitu itu yang mengalami kehamilan ektopik terganggu. Nah, jadi itu merupakan kehamilan yang di luar rongga uteri dan yang normal ada di sebelah kiri. Bisa dibedakan ya bunda-bunda. Jadi kalau misalnya kehamilan ektopik terganggu itu ada di luar rongga uteri. Nah, baik bunda-bundaku semua, sebelum saya pamit, saya sarankan bunda-bundaku harus melakukan gaya hidup sehat seperti makan sayur-sayuran, buah-buahan ya bunda-bunda. Terus jangan merokok dan jangan melakukan seksual terlebih dahulu bagi ibu yang mengalami atau beresiko kehamilan ektopik terganggu. Alhamdulillah ya bunda-bunda, materinya sudah saya sampaikan semua dan saya harap kepada bunda-bundaku semua bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dan bisa bermanfaat bagi bunda-bundaku semua. Dan terima kasih kepada bunda-bundaku yang telah memperhatikan dan mendengarkan edukasi dari saya yang bertema kehamilan ektopik terganggu. Dan sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang bisa menyakitkan hati bunda, dan saya izin mengundurkan diri untuk pamit terlebih dahulu. Semoga di hari esoknya bisa bertemu lagi dengan saya. Baik, terima kasih kepada bunda-bundaku semua. Semoga persalinannya lancar, terus dede bayinya dan bundanya sehat-sehat terus ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.